wilayah kerja Puskesmas Rensing, Kecamatan Satra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oh, nggih. Pau tendek di bapak jangkret tuh, Pak. Gerak Musi Darah Centil ini kan kepanjangannya Gerakan Pramuka Bantu Simpan Darah Guna Cegah Kematian Ibu Hamil dan Melahirkan. Yang melatar belakangi saya itu di tahun 2019 sejak saya ditugaskan di sini, Pak, dari bulan Januari itu saya ketemu kasus perdarahan lumayan banyak pada ibu hamil dan melahirkan. Ada 3 kasus yang menjadi sorotan saya yang terlantar di rumah sakit. Karena apa? Karena mereka lama mendapatkan pendonor. Nah, mereka yang perdarahan ini kan butuh transfusi di rumah sakit. Nah, waktu itu kita cari-cari pendonor susah karena banyak yang tidak tahu anggota keluarganya golongan darahnya apa dan sebagainya. Nah, dari sana saya mulai mencoba untuk berpikir ini bagaimana caranya membantu masyarakat saya, terutama ibu hamil dan melahirkan, untuk mengurangi beban mereka sekaligus menurunkan angka kematian. Tantangannya apa di sana? Pertama dari budaya, dari agama, banyak yang menganggap bahwa donor darah itu haram. Banyak yang takut jarum, banyak yang mengatakan kalau sudah donor darah cepat mati karena kehilangan darahnya. Jadi dari sana saya merasakan hambatan yang luar biasa ya. Akhirnya saya coba berinovasi, siapa sih yang harusnya digandeng agar kegiatan ini tetap berjalan. Saya lihat anak-anak pramuka ini punya potensi yang bagus untuk diajak, karena mereka kan kalau pramuka dididik dari awal untuk sosialnya tinggi ya. Nah itu saya coba dekati pembina pramukanya dan akhirnya disambut baik oleh pembina pramukanya. Dan hasilnya sampai sekarang terbentuklah Gerakmu ini, Gerakan Pramuka. Keuntungan yang bisa saya peroleh dengan menggandeng anak-anak pramuka ya kapanpun dipanggil itu mereka siap. Sebenarnya kan darah ini kan nggak mesti langsung kepake, Pak. Kan biasanya dia 3 hari disimpan di unit transfusi itu harusnya kepake gitu. Jadi kita membolehkan rumah sakit untuk memakai itu. Silahkan pakai untuk keperluan rumah sakit untuk pasien-pasien yang lain dengan perjanjian. Begitu masyarakat Gunung Raja membutuhkan, terutama yang hamil dan melahirkan, mereka harus siap menyediakan. Itu sih hasil MOU-nya, hasil kesepakatannya, dan rumah sakit siap. Jadi rumah sakit juga mendapat keuntungan dengan inovasi ini karena dia juga bisa memakai untuk pasien-pasiennya. Saya Ahmad Multazam, salah seorang pembina di suatu madrasah. Karena kami di sini di Bank Darah ini hanya koordinator rekan pramuka. Jadi kami mengajak rekan-rekan pramuka bergabung untuk ikut dalam donor darah ini. Itu peran kami. Jadi ketika Ibu Mary menelpon kami segera mencari teman-teman yang bisa kami hubungi untuk bisa ikut bergabung dalam donor darah ini. Motivasi kami sesuai juga dengan dasar Dharma, rela, menolong, dan tabah. Jadi dengan dasar inilah kami, apalagi ini untuk kesehatan umat, untuk keselamatan orang banyak. Jadi dengan dasar Dharma itulah yang kita memicu kita untuk ikut bergabung, dan ini kebaikan untuk kelangsungan hidup seseorang. Dengan gerakan pramuka ini sangat membantu mereka ketika dalam keadaan sakit atau membutuhkan darah. Jadi itu hal yang sangat membahagiakan bagi kami ketika mereka tersenyum dengan hal-hal yang seperti ini yang kita lakukan. Untuk manfaat bagi pramuka, terutama kita ada kegiatan yang sangat berguna. Ini sesuai dengan dasar Dharma, dan ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat penting untuk adik-adik pramuka. Membantu orang itu sangat penting, menolong orang itu sangat penting. Maka itulah yang kita lakukan untuk di pramuka ini. Harapan ke depan kami selalu dipanggil dengan ini ikut tetap bergabung dalam kebaikan ini, dan harapan kami juga bisa mengajak rekan-rekan yang lain di Lombok Timur ini, terutama di
desa-desa yang agak terpencil. Untuk hari ini kegiatan kita adalah kunjungan rumah ke ibu hamil resiko tinggi, namanya Celia Salsabila ya, usianya 17 tahun. Dia ini tidak punya pendamping, suaminya ke Kalimantan. Jadi kita mau berkunjung dengan anak-anak pramuka dan kepala wilayahnya, kadusnya, kadernya untuk kita melakukan perencanaan persalinan. Yang pasti tujuannya agar tercapai perencanaan yang bagus, terutama untuk pendonor darahnya. Karena kalau usia 17 tahun itu sangat beresiko terjadi perdarahan ya. Itu yang kita antisipasi. Kalau mertuanya ini saya kenal. Nak Latifah dulu dia. Tempat cara aku datang posyandu rasa. Penolakan ya, kebetulan dia saya minta donor itu dia bilang dia sampai ambilin parang, nggak boleh, itu haram. Jadi mereka melarang ke donor darah. Tahu-taunya istrinya hamil keempat. Tiba-tiba istrinya demam saat menjelang persalinan, dibawa ke puskesmas dan melahirkan di puskesmas tapi dengan HB 2. Itu normal HB kan 11 ya. Kalau 2 itu udah menjelang mati. Betul, HB-nya 2. Dan dia kelimpungan sendiri. Ini langsung dirujuk ke rumah sakit. Saya juga tanya ini kenapa kok bisa HB-nya 2. Dia kan HB-nya bagus. Kenapa setelah persalinan bisa ada perdarahan? Tidak. Ternyata tidak terdeteksi bahwa dia ada demam berdarahnya, Mbak. Padahal sudah dirawat 1 minggu di puskesmas. Ternyata demam berdarahnya itu yang bikin dia drop HB-nya. Akhirnya dia kelimpungan, dia harus nyari 8 kantong darah saat itu juga. Bingung nih. Dia malu ke saya karena pernah nolak bawa barang. Akhirnya mungkin menghilangkan rasa malu sendiri, nyari saya ke Polites. Dia minta maaf sama saya. Ternyata saya rasakan betul manfaatnya. Bu Bidan bisa minta tolong istri saya sekarang HB-nya 2 dirawat di rumah sakit. Kita bantu. Langsung saat itu 8 disediakan oleh pihak rumah sakit. Ibunya selamat. Sekarang anaknya sudah 4, dia sudah bisa ngajar. Betul Mbak. Kita hadirkan tokoh agamanya Mbak. Kebetulan tokoh agamanya mau membantu. Jadi setiap ada kita sebelum donor itu kita ada ceramahnya dulu. Manfaatnya dari segi agama, dari segi hadis dan segala macamnya biar mereka terbuka pikirannya, tidak ada penolakan. Mungkin kalau di kota mereka kan sudah terbiasa donor, paham manfaatnya, tapi kalau di desa susah benar. Yang lain-lain yang tidak resiko tinggi kan bisa nanti pada saat kita donor per 3 bulan itu. Jadi kalau yang mendesak kita cari dulu, kita tahu dulu golongan darah ibu hamilnya, terus kita cari siapa pendonornya, kita perkenalkan ke ibu hamilnya biar mereka merasa aman, baru kita bawa simpankan darahnya di rumah sakit. Seperti itu. Nanti saya kasih datanya ke pihak rumah sakit siapa saja tadi yang sudah didonorkan, kapanpun nanti dibutuhkan tinggal saya cek orang rumah sakit, tinggal WA orang rumah sakit biar disiapkan. Tapi kalau untuk yang per 3 bulan itu tinggal kita panggil saja di sini. Nanti ketua-ketuanya saja, pembina pramukanya saja yang tinggal hubungi kita, ada jadwal donor darah tanggal sekian, jam sekian. Nanti mereka yang ini bawa anggotanya ke sini. Sangat terbantu, banyak kekurangan. Terima kasih buat semua dari pramuka, dari Ibu Bidan, dari desa buat bantuannya. Kami sangat terbantu buat persalinannya nanti. Banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillah banyak bantuan.
sejauh ini mereka malah senang dikunjungi, sering-sering Bu Bidannya gitu. Sebenarnya tergantung kita kalau di desa, semakin sering kita bersilaturahmi, mereka semakin senang. Jadilah teman bagi mereka, jadilah saudara bagi mereka. Kita rangkul mereka, kita ikuti budayanya mereka, gitu, biar mereka merasa kekeluargaannya. Gitu. Tempel sendiri biar tahu kesepakatannya. Kalau program P4K itu program sudah lama ya, tapi memang kadang ada beberapa yang malas menjalankan. Karena kita memang harus kunjungan rutin baru bisa dapat kesepakatan. Tidak bisa kesepakatan itu sendiri kita buat, ya harus dengan pengambil keputusannya. Harapan saya terus berjalan dengan peserta yang semakin banyak. Ya bisa membantu kita untuk membantu pasien-pasien yang lainnya, tidak hanya terfokus pada ibu hamil yang melahirkan. Saya berharap juga dengan anak-anak pramuka ini tidak hanya terbatas di desa saya, sebenarnya kan masih bisa di desa-desa yang lain ya, itu bisa dikembangkan. Jadinya kebutuhan darah tercukupi. Saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk semua elemen yang terlibat dalam inovasi saya, terutama anak-anak pramuka, adik-adik, kakak-kakak pramuka yang kapanpun saya panggil itu mereka siap. Saya berterima kasih banyak. Semoga inovasi ini terus berjalan sampai tidak ada bosan-bosannya. Kemudian untuk seluruh staf desa, kemudian kepala wilayah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Desa Gunung Rajak, termasuk ibu-ibu kader kesayangan saya, itu saya ucapkan terima kasih banyak. Apalah diri saya ini seorang bidan desa, tanpa kalian sebenarnya saya tidak ada apa-apanya. Sama-sama kita bertanggung jawab terhadap nyawa manusia.